Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, alhamdulillah ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mengawali kegiatan bimbingan klasikal ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya kegiatan yang kita lakukan bisa manfaat dan juga bisa berguna untuk diri kita maupun untuk masyarakat atau orang lain. Nah, sekarang untuk yang bertugas berdoa pada hari ini siapa? Silahkan untuk dipimpin terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk Mbak Kanaya yang sudah memimpin doanya. Oke, kita lanjut untuk cek kehadiran peserta. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir, alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, pada pertemuan kali ini, pada layanan bimbingan klasikal hari ini, kita akan membahas tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Namun supaya semangat kita naik, kita speaking terlebih dahulu. Oke, ketika saya bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali. Coba sore, siang, pagi. Angkat tangan semua. Oke. Taruh di dagu. Satu ruangan dagunya di sini semua berarti ya. Ya, dagu itu di sini. Oke, tepuk tangan, semangat, yuk. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya apa? Supaya kita sebagai peserta didik atau sebagai manusia dapat memahami etika pergaulan yang sopan dan santun sesuai dengan norma-norma yang ada, sehingga dapat bersosialisasi dan bergaul yang baik dan positif dengan teman-teman sebaya. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah supaya kita paham tentang apa itu sopan santun, tentang bagaimana cara mengelola sopan santun, sehingga kita dapat bersosial dengan masyarakat maupun teman sebaya itu dengan baik. Gitu ya. Apakah kalian sudah siap? Siap. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke dalam materi, kira-kira etika menurut kalian itu apa? Ada yang mau jawab enggak? Siapa? Etika iki apa toh? Apa siapa tadi? Sopan santun. Betul, beri tepuk tangan. Etika itu sopan santun. Benar sekali. Kemudian pergaulan dengan teman sebaya. Bergaul itu apa bergaul? Berteman, bersosial. Berarti pergaulan teman sebaya itu adalah kontak sosial terhadap teman seangkatan atau teman kelas, teman belajar, atau lingkungan di dalam sekolah atau di masyarakat. Ini ya. Kita akan bagi kelompok. Oke, kelompok 1, 2, 3. Ini mau ada yang ditukar atau sudah ini aja? Ini ya. Oke. Jadi langkah-langkahnya nanti seperti apa, Pak? Jadi langkah pertama kalian itu nanti akan mengamati ya, menonton video, mengamati video sebelum video saya putarkan ya. Nanti kalian ditonton kemudian diamati. Setelah kalian mengamati video, isi dalam video itu seperti apa? Yang kalian dapatkan nanti itu seperti apa? Kalian kerjakan di soal. Ya, paham sampai sini? Nah, hasil temuan nanti kalian presentasikan. Gitu ya. Ini ada lembaran, nanti silahkan untuk dibagikan. Nanti ini LKPD ini juga ada di sini. Nanti LKPD juga harus kalian isi. Ya, nanti LKPD itu individu. Gitu ya.
Baik, sekarang saya persiapkan dulu videonya. Selesai. Tepuk tangan dulu. Hasil dari pengamatan kalian dalam video tersebut itu seperti apa? Hal yang paling menarik ya dalam video tersebut menurut kalian itu seperti apa? Kemudian dalam video tersebut apa yang bisa kalian ambil? Silakan dikerjakan terlebih dahulu kelompok ya. Setelah itu nanti kalian coba untuk mempresentasikan ke depan ya, perwakilan saja nanti ya. Oke, ayo kelompok 1 boleh maju. Sudah? Ayo coba ke depan, maju. Sini. Hal yang paling menarik dalam video tersebut menurut kalian, dan juga dalam video tersebut apa yang bisa kalian ambil? Saya senang melihat Jelita. Dia orangnya tidak mudah panik dan berpikir tepat dalam mengambil keputusan. Dari sini ada manfaat yang bisa kita ambil dari sikap Jelita. Berpikir tenang, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, dan tidak asal-asalan dalam memberikan saran kepada temannya. Tepuk tangan. Boleh, silakan dulu. Benar apa yang dikatakan oleh teman kalian bahwa Jelita ini orangnya tidak gegabah. Dia inilah yang menyarankan Laila agar apa tadi? Agar melapor ke guru BK untuk mendapatkan atau konsultasi terhadap usulan-usulan teman mereka. Bahkan dia ketika dia mau datang ke BK, dia sempat dibully oleh Arum sama Yogi, ya toh? Ditertawakan toh. Nah, tapi Jelita sebagai teman dia mensupport. Gitu. Sekali lagi tepuk tangan buat teman kalian yang sudah presentasi. Oke, silakan kelompok 2. Coba apa hal yang paling menarik? Di video Laila siap menghadapi dan menyelesaikan secara baik-baik. Artinya ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, maka kita harus bertanggung jawab untuk menghadapinya secara baik-baik dan jangan terpengaruh dengan saran-saran yang menjerumuskan. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Laila di saat dia penuh dengan tekanan oleh Hendrik, kemudian dia juga dikasih masukan sama Paul, Paul yang kurang pas, kemudian Yogi sama Arum juga menertawakan, dia sempat goyah, tapi dengan tanggung jawab dia berani menyelesaikan permasalahannya dia dengan tanggung jawab. Nah, sekarang kelompok 3, coba presentasikan. Di video tersebut ada yang namanya Jelita. Dia teman yang paling support dan bijaksana. Dan di akhir video, semua teman-temannya sadar betapa pentingnya menjalin hubungan yang sehat dalam pertemanan. Oke, tepuk tangan lagi. Satu teman itu bisa merubah teman lainnya kalau kita benar-benar konsisten dalam kebaikan, dalam beretika. Yogi, Hendrik, kemudian Paul, Arum, gitu, dia berubah dengan apa? Konsistensinya yang dilakukan oleh Jelita. Walaupun dia sempat di solusi yang diberikan sempat ditertawakan, tapi dia tetap oke,
nggak apa-apa, coba usaha dulu ke BK, dan hasilnya mereka semua menjadi orang yang baik. Jadi untuk kita semua, ketika kita ada masalah, gitu, konsistenlah pada dirimu. Masukan yang seperti apa, yang kurang baik, positif, negatif, kita harus bisa mencernanya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam materi etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Pertama, saling menghormati, kejujuran, empati, komunikasi yang baik, keadilan, menghindari bullying, menjaga rahasia, dan juga saling mendukung. Ini semua ada tidak di dalam video tadi? Ada toh? Nah, dari saling menghormati, jelita menghormati apa yang dilakukan oleh Yogi dan Arum, gitu. Oh ya wes, tidak apa-apa, karena dia dijodohkan dan si Laila juga mau, dia menghormati, tidak menyalahkan. Gara-gara kamu menjodohkan ini loh, jadi jelita, jadi sakit hati karena dia mendapatkan Hendrik yang toksik. Tidak pernah menyalahkan di situ kan di dalam video. Nah, berarti dia adalah orang yang menghormati. Makanya kita sebagai manusia, sebagai seorang yang berpendidikan, maka kita harus menanamkan hal itu. Bukan hanya itu saja, tapi kejujuran, empati, komunikasi yang baik, keadilan, sampai pada saling mendukung. Kemudian selanjutnya adalah cara untuk membina persahabatan. Coba dibaca bareng-bareng. Apa? 1. Saling menghormati dan menghargai, mempunyai sikap mengerti atau empati, mau memberikan motivasi, tidak keterlaluan dalam bercanda, jadilah pendengar setia, menjaga rahasia, atau jangan jadi pengkhianat kepercayaan. Kira-kira sudah tertanam di dalam diri kalian semua belum? Sudah? Sudah. Sidik-sidik Pak, sedikit-sedikit. Tidak apa-apa, kita coba dari dikit, nanti kita akan menjadi baik. Nah, tapi kalau saya lihat dari kekompakan kalian, kalian sudah mencerminkan hal ini. Kalian sudah termasuk orang yang membina persahabatan. Gitu. Kemudian di situ ada memberikan motivasi. Dalam satu kelas ini pasti pernah nggak ada yang masalah? Saling dukung enggak? Saling dukung, memberi masukan, memberi motivasi, memberi semangat kan? Nah, itulah kalian berarti sudah melakukan hal pembinaan mengenai tentang persahabatan. Itu disebut dengan etika dalam etika dalam teman sebaya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Apa? Manfaat etika dalam pergaulan teman sebaya itu apa, Pak? Manfaat dalam etika pergaulan sebaya. Manfaatnya apa toh Pak? Iku 1. Membangun hubungan yang sehat. 2. Meningkatkan kemampuan komunikasi. 3. Mengembangkan empati, mencegah konflik, membangun kepercayaan diri, serta menumbuhkan tanggung jawab, dan juga meningkatkan kualitas sosial. Nah, yuk coba kita baca bareng-bareng. Dampak negatif. Oke, tepuk tangan yang meriah. Dampak negatif itu konflik dan perselisihan. Ya, dampak negatif ketika kita ngobrol kita itu cara bicara kita tanpa etika, gabrol. Gitu. Tak kasih contoh lah. Ini kalian ada tetangga sedang berantem. Gitu. Tetangga. Tiba-tiba kamu lewat kok loroi, "Pak, lagi tukaran tah?" Kira-kira diantem tak? Gitu. Ini dampak negatifnya. Kemudian sekarang kalian coba kerjakan ya lembar LKPD yang sudah saya bagikan di awal tadi ya. Coba nanti
saya acak untuk siapa nanti yang menjawab pertanyaan. Sudah? Sudah ya? Nah, coba saya tanyakan dulu. Saya ambil nomor 3. Bagaimana cara membina persahabatan yang baik? Kelompok 1 tadi ada berapa orang itu? Ayo, dari anggota kelompok 1 ada yang ingin menjawab enggak? Bagaimana? Ayo. Kalau saya saling menghargai dan menghormati itu sangat berperan besar dalam menjaga persahabatan atau membina persahabatan. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke. Saling menghormati itu salah satu bentuk cara untuk menjaga persahabatan. Kira-kira nih ya, dari kalian saat ini nih ada teman kalian yang bermasalah karena kesalahan dia, apakah kalian langsung menyalahkan dia apa enggak? Tidak toh, tapi menghormati. Dan setelah kalian menghormati apa yang dia lakukan, menghargai, berilah dia masukan. Supaya apa? Supaya dia bisa merubah dirinya, supaya dia bisa menjadi orang yang beretika seperti apa yang kalian lakukan. Nah, kenapa terjadi sekali konflik di antara kita, di antara masyarakat? Ya karena itu komunikasi, lemah komunikasi, menghargai tidak ada, menghormati tidak ada. Dan menghargai dan menghormati itu tidak hanya pada apa? Pada teman tok, tapi semua orang harus kita menghargai dan menghormati. Bahkan agama beda pun harus kita hormati, suku yang berbeda harus kita hormati, gitu. Adat yang berbeda juga harus kita menghormati. Makanya supaya kenapa kita perlu memahami tentang etika itu, supaya suatu saat ketika kalian pindah ke Jakarta dengan adat yang berbeda, gitu, karena ya pengen menjadi bos di Jakarta, gitu. Dia terbang ke Jakarta, dia memiliki perusahaan sing biasanya adat di sana itu berbeda dengan di sini, karena ya harus bisa menyesuaikan dan juga harus bisa menghargai dan menghormati adat istiadat yang ada di lingkungan baru. Seperti itu. Kemudian lanjut, ada? Ya, silakan. Manfaat yang bisa saya ambil salah satunya itu membangun empati. Jadi bisa membuat saya menghargai perasaan dan pandangan orang lain, sehingga dapat meningkatkan empati dan toleransi. Manfaat yang bisa diambil dari etika, termasuk toleransi ya. Memberikan toleransi, sama halnya tadi. Kita harus saling menghormati, toleransi terhadap agama, terhadap suku, terhadap adat istiadat lingkungan yang berbeda. Kemudian pertanyaan nomor 5, dampak negatif yang akan didapatkan apabila tidak memahami tentang etika. Coba. Dampak negatif apabila kita tidak memahami tentang etika pergaulan yaitu konflik. Ketika kita tidak dapat berkomunikasi yang baik terhadap orang lain, maka akan mudah terjadi kesalahpahaman dan rasa tersinggung dari komunikasi yang baik. Oke, dampak negatifnya salah satunya adalah konflik. Kalian kemarin dengar berita enggak? Ada salah satu oknum yang merusak tempat ibadah orang lain. Baru kemarin di Jawa Tengah, di Jogja atau di mana itu saya lupa. Itu karena dia tidak memiliki toleransi, tidak menghargai, sehingga konflik pecah. Nah, saat ini kalian ada generasi bangsa yang akan memimpin bangsa ini, kalian harus menanamkan etika-etika tersebut supaya bangsa ini bisa menjadi lebih damai. Oke, pagi lupa. No. Pagi, siang, sore, tepuk tangan yang meriah. Nah, kesimpulan pada materi kali ini adalah kita perlu memperhatikan betapa pentingnya etika dalam pergaulan.
harus saling menghormati dan menghargai, empati dan saling mendukung satu sama lain dan dalam kebaikan. Bagaimana cara untuk membina persahabatan yang baik itu seperti apa? Kemudian dalam pergaulan itu ada dampak positif dan negatif, sehingga kita perlu betul-betul memahami dan konsekuensi dalam bergaul dan manfaat dalam pergaulan. Ini ya harus betul-betul kita terapkan. Harus betul-betul kita tanamkan etika ini dalam diri kita. Bukan hanya untuk teman, bahkan pasangan. Ya, bahkan pasangan. Di dalam etika teman sebaya itu bukan hanya terhadap kelompok, tapi juga terhadap individu, terutama dalam pasangan. Gitu. Positif dan negatif ketika kalian pacaran itu tinggian mana? Negatif toh. Kira-kira kalau kalian tanpa bekal etika jadinya seperti apa? Parah toh? Nah, maka kalian harus memiliki etika tersebut, tanamkan. Manfaatnya banyak. Bahkan di dalam agama pun ya, di dalam agama pun itu kalian sudah diajarkan bahwa etika itu harus kita tanamkan sejak umur berapa? Sejak umur 7 tahun. Bunyinya gimana? Bocah iku wiwit umur 7 tahun kudu ajar kromo ben gak geton. 7 tahun kalian itu harus sudah mulai ditanami, mulai dibumbui, mulai disirami oleh tentang etika. Semua hal dalam hal etika. Ya. Bukan hanya sekedar etika cara makan, etika cara sosial, tidak, tapi semuanya harus kita pahami, harus kita praktekkan. Apalagi kalian ini sudah kelas berapa? Kelas 11 OTKP MP1. Ya, OTKP yang sekarang namanya berubah menjadi MP. Pagi, ya, hampir lupa. Pagi, sore, siang, pagi. Semangat, tepuk tangan yang meriah. Oke, nah, buat kalian semua ya, setelah ini kalian akan menjadi siswa angkatan kelas 12, ya, 1 tahun lagi. Setelah itu kalian juga akan lulus. Setelah itu kalian akan menjadi masyarakat, status kalian tidak lagi menjadi pelajar, yang dimana kalian itu harus memahami betul tentang etika guna diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian itu dicatat sebagai orang yang apa? Orang yang kategori masyarakat abangan. Tahu gak masyarakat abangan itu seperti apa? Jadi di dalam masyarakat itu ada beberapa kategori ya. Satu, masyarakat priai, santri, sama masyarakat abangan. Masyarakat priai ini adalah masyarakat yang lebih kepada tokoh agama. Masyarakat santri adalah masyarakat yang dimana masyarakatnya itu yang beretika, masyarakatnya itu yang baik, masyarakatnya itu yang memiliki unggah-ungguh, yang memiliki adab dan memiliki hati yang baik. Kemudian masyarakat abangan itu masyarakat yang sebaliknya daripada masyarakat santri. Biasanya ini disikirkan oleh masyarakat. Ini akan dianggap oleh orang yang sampah masyarakat. Ada toh di lingkungan kalian mesti ada wong sing pinter ngaji ya ono, wong sing ora iso ngaji kemudian dia sing gene berperilaku negatif setiap harinya ya ada. Kemudian tokoh agama ada toh? Ada. Nah, disitulah nanti peran kalian. Jadilah orang yang benar-benar baik. Itu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin tanyakan enggak? Tidak? Sudah paham betul? Yakin? Nah, ketika sudah paham betul, kira-kira dari hasil layanan ini
Ya, dari hasil layanan ini apa yang kalian dapatkan? Coba. Apa? Coba ada yang mau merefleksikan? Coba. Dalam kegiatan bimbingan klasikal ini sebenarnya dapat menjadikan kita asik dan nyaman ketika kita benar-benar menerapkan ketika ini dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dapat membuat kita menjadi menyenangkan. Tepuk tangan. Pagi, siang, sore, pagi, angkat tangan, ikuti gerakan tangan saya ke kanan, oke, ke atas, taruh di atas, kemudian ke atas lagi, taruh di dagu. Tepuk tangan ya, satu orang tok di sana, ya. Yang gagal satu orang tok, ya. Oke, benar sekali apa yang dikatakan. Terima kasih atas refleksinya ya. Bahwa benar kalau kita benar-benar menerapkan etika ini, lingkungan ini akan benar-benar nyaman. Lingkungan ini akan benar-benar sangat nyaman. Sekolah yo ayem, ketemu koncone loro-lorohan, saling dukung, gitu? Kemudian nek ono masalah atau terjadi sesuatu juga banyak yang bantu, gitu? Contoh, karena ya iki pulang sekolah bannya bocor karena dia punya iki musuh di sekolah, dia itu toksik katakanlah, bannya bocor, yang mau nolong kira-kira siapa? Ya nggak ada. Tapi karena ya itu orangnya baik, orangnya beretika, sopan santun, kalau ngomong juga lembut, manis, ya toh? Sehingga kalau dia terjadi masalah di jalan, yang bantu rebutan. Betul tidak? Benar kan? Nah, marilah kita pahami betul tentang etika ini ya. Dan apabila nanti kalian masih kurang paham, kita akan tindak lanjuti dengan apa? Nanti kalian bisa datang langsung ke dalam BK, cerita, curhat, apapun itu, supaya kita nanti bisa membantu kalian bagaimana kalian menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang memiliki nilai-nilai luhur, manusia yang memiliki attitude, manusia yang memiliki adab, manusia yang memiliki su'ul adab, bukan su'ul adab ya. Kalau su'ul adab berarti kan lawan balik itu. Manusia yang memiliki unggah-ungguh. Gitu ya. Oke, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Nah, kita sudah akhir dari layanan kali ini. Silakan lembar-lembar yang sudah diisi tadi bisa dikumpulkan di meja kalian. Ya. Terima kasih. Oke. Nah, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa manfaat untuk diri kita semua, dan juga kita bisa mengamalkan. Sebelum kita tutup, silakan untuk kita doa terlebih dahulu sebagai penghujung layanan klasikal ini. Ya. Doa dimulai. Pagi, siang, sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.